mungkin ada rasa gelo itu kecewa lah gitu. Kalau cuma jualan ayam bakso ngapain sekolah tinggi. Cuma jualan juga bisa. Tapi saya meyakinkan saya nggak jualan cuma jualan aja. Niat saya untuk kebermanfaatan. Sebelum menonton lebih teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya Badiatul Muhlisin Asti atau Kang Asti di channel Jateng Nyambleng ID. Saat ini saya sedang bersama dengan seorang pengusaha kuliner muda dari Purwodadi, yaitu Dwi Galuh Hertanto. Dia adalah pengusaha kuliner ayam kremes Purwodadi atau yang populer dengan AKP, ayam kremes Purwodadi, kremesnya Indo-Indo. Nah, kita nanti akan berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan kisah sukses merintis bisnis kuliner. Assalamualaikum Mas Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galuh ini saat ini sedang mengelola rumah makan ayam kremes Purwodadi. Sudah ada berapa cabang ini? Ada 2 cabang. Dua cabang. Ada niat lagi buka cabang lagi nggak kira-kira ini? Ya pengen buka, masih ada lah, karena tapi ini diurungkan dulu karena masih pandemi. Masa pandemi ya, oke. Rencana ada ya. Ini dua cabang ini ada berapa karyawan? Kalau total keseluruhan sih ada 20-an karyawan ya Mas ya. Mas Galuh, bisa diceritakan ini, panjenengan adalah pengusaha muda. Panjenengan ini kelahiran di mana dan tahun berapa lahirnya? Ya, perkenalan dulu, nama saya Dwi Galuh Hertanto, biasa dipanggil Galuh. Kelahiran Grobogan, putra asli Grobogan, Purwodadi. 16 Mei 1986. Sekarang berarti usia berapa Mas? 35 tahun yang 35 tahun ya. 35 tahun sudah punya rumah makan di 2 cabang. Mas Galuh, apakah Mas Galuh ini punya latar belakang keluarga wirausaha juga bisa menggeluti bisnis kuliner? Kalau saya dari keluarga emang bukan dari wira swasta atau bikin. Mas Galuh berapa? Sebelum lebih lanjut, Mas Galuh berapa bersaudara Mas? Saya nomor 2 dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara itu semuanya wirausahaan atau ada yang jadi pegawai? Tidak ada. Tidak ada ya? Pegawai semua kecuali Mas Galuh. Cuma adik yang pegawai juga dia jualan-jualan Tapi ya full total di. Tapi kalau yang all out menjadi seorang pengusaha Mas Galuh ya. Jadi Mas Galuh ini jadi seorang pengusaha itu bukan mesti terlahir dari keluarga pengusaha. Betul ya. Bisa diceritakan Mas Galuh bagaimana sampai kemudian
biasanya itu kan kalau seorang orang tuanya pegawai itu kan pengen kan anaknya juga menjadi pegawai. Apakah juga Mas Galuh pernah mengalami kondisi demikian? Iya, dulu ketika ya lulus kuliah ya. Ya lulus kuliah. Dari mana Mas? Dari UPN Yogyakarta. Jakarta. Jadi bapak ibu menginginkan saya kerja di pakai seragam. Gitu. Pakai seragam ya. Paling enggak yang notabene PNS gitu. PNS Karena gitu ya. menurut orang tua saya kalau kerja itu ya PNS gitu ya, pakai seragam berangkat pagi ya. Tapi saya mencoba untuk mengikuti keinginan beliau, terus ya saya magang di sebuah dinas di Merobokan pernah. Jadi ya magang itu selama kurang lebih 6 sampai 1 tahun dari sana. Sampai 6 tahun? 6 bulan sampai 1 tahun. Maaf. 6 bulan sampai 1 tahun. Ya kurang lebih 1 tahun lah gitu. Tapi ya nggak ada perubahan sama sekali, masih. Itu berarti baru staf ya Mas? Lulus ya honorer, bukan staf ya, honorer di lapangan gitu kan. Jadi ya saya ngikutin orang tua pengennya gini, ya udah saya pengen jadi pegawai, akhirnya jadi pegawai walaupun masih honorer. Honorer pakai seragam gitu kan, kayak gaji atau ini ya gitu. Cuman di lain sisi saya kok gini ya, terus hingga akhirnya saya bilang ke beliau, bapak ibu kan, saya pengen ada panggilan di Jogja, di dealer ya, mungkin di perusahaan dealer motor gitu ya. Akhirnya saya ke Jogja kembali, terus keterima, ditempatkan di Jakarta sebagai kalau di Jakarta kan masih training ya. Terus habis itu dikirim ke Palembang, Prabu Muli, Lahat, Pakeralan. Di situ saya. Itu jadi apa Mas? Itu jadi CMS. Kalau CMS itu Credit Marketing Surveyor. Jadi kayak motor itu bisa keluar harus tanda tangan saya. Oh gitu ya. Jadi ada yang kredit ketika disurvei sama CMO, saya masuk ke saya ketika ini layak enggak. Kalau layak ya udah tanda tangan. Gitu motor ya? Keluar. Tapi kalau nggak layak ya udah itu tidak. Mas Galuh jalani berapa tahun? Ya itu di perusahaan dealer itu ya selama 1 tahunan. 1 tahunan? 1 tahun di situ, terus hingga akhirnya saya menemukan buku itu ya. Ibu Santosa yang itu juga Ajaib Rezeki. Di situ waktu saya kerja, terus sampingnya ruko itu ada toko buku. Saya baca main situ, terus baca kok gini ya, ternyata rezeki itu enggak semata menjadi karyawan. Terus hingga akhirnya, dan rezeki itu harus emang restu sama orang tua. Kan? Jadi saya berpikiran nanti kalau pulang ya udah biar dekat, saya bikin usaha di Purwodadi, di rumah ya, di Purwodadi ya. Mas Galuh memang tinggal di kota Purwodadi ya. Di Purwodadi. Jadi titik balik Mas Galuh sehingga keluar dari perusahaan dealer itu setelah membaca bukunya Ibu Santosa yang judulnya itu juga Ajaib Rezeki. Terus kemudian sampai ke Purwodadi, pulang ke Purwodadi lagi kerja apa? Purwodadi ya pengangguran. Terus enggak saya tapi berpikiran untuk usaha bakso, meyang bakso. Karena meyang bakso menurut saya, karena di buku itu diceritakan yang penting buka dulu, yang gampang dulu. Yang penting buka dulu. Soal keilmuan nanti bisa belajar gitu kan. Akhirnya saya buka nggak ada bisa bikin bakso atau gimana, nggak bisa. Tapi saya pertimbangan. Tapi saya di buku itu menjelaskan, atau mungkin buku yang lain ya, itu ilmu itu cari partner yang bisa. Iya. Nanti sambil belajar di situ, kamu partner itu di situ, terus kamu belajar di situ. Jadi kamu nggak kerja dulu baru belajar baru buka. Jadi langsung buka, langsung belajar gitu. Jadi saya ikutin, ya ketika udah bisa baru teman saya ini, nanti kalau kamu udah bisa, dia bilang udah bisa kamu saya keluar ya. Kamu jadi sendiri. Setelah itu Mas Galuh bikin warung
mie ayam dan bakso. Gimana perkembangan ini Mas? Ya 3 tahun itu sukses tutup 3 tahun. 3 tahun sukses tutup. Ya sekarang sebelum mengarah ke sana, orang tua Mas Galuh itu kan masih mengharapkan Mas Galuh itu kan menjadi pegawai, menjadi PNS berseragam. Mengetahui Mas Galuh bikin mie ayam, warung mie bakso itu apa reaksi orang tua? Ya reaksi orang tua pastinya gimana ya? Mungkin ada rasa gelo itu kecewa lah. Kalau cuma jualan mie ayam bakso ngapain sekolah gitu. Cuma jualan juga bisa. Tapi saya meyakinkan saya nggak jualan cuma jualan aja. Niat saya untuk kebermanfaatan. Jadi membuka lapangan kerja. Mungkin awal-awal kan saya yang pegang sendiri. Jadi enggak. Ya mungkin orang tua agak malu lah. Enggak malu ya punya anak sarjana tapi buka warung mie ayam dan bakso gitu ya. Jadi bukan sendiri. Jadi Selama 3 tahun Mas, bukan waktu yang sebentar ya. Selama 3 tahun itu bagaimana orang tua misalnya berinteraksi dengan Mas Galuh terkait dengan kegeloan dan kekecewaannya dengan Mas Galuh? Ya interaksinya ya biasa aja, nggak pernah gimana. Cuman ya dari raut wajahnya, dari sikapnya itu kan kelihatan. Jadi Kurang begitu suka Mas Galuh. begitu suka, mungkin karena kayak gitu makanya Karena tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua ya. istilahnya dan doa beliau kan belum full gitu ya, jadi mungkin masih setengah hati. Usaha pun rada goyang gitu. Jadi ya gitu ya. Tapi ada pembeli ya Mas? Ada pembeli, pasti ada pembeli. Ya cukup buat dulu waktu itu kan Belum menikah tapi? belum menikah. Itu tahun berapa Mas? Berarti bikin mie ayam bakso sekitar tahun berapa itu? Itu tahun 2011. Pulang 2010, bikin 2011. Jadi ya dibantu satu karyawan dulu, langsung saya rekrut ya. Dulu ya badannya ya buat karyawan itu. Saya Lokasi di mana itu Mas? ada di Tugu Tani. Namanya? Es Bakso 11 Jalan Bakso 11 Jalan Gajah Mada ya. Jadi ya pelangnya masih ada, cuma Gak ada. Iya. Tutup karena apa? Ya tutup karena saya kan 3 tahun itu terus saya dapat lokasi. Ya sebelumnya teman datang ke Es Bakso gitu ya. Kamu cari lokasi aja yang lebih strategis. Yang strategis. Kalau di sini tuh jalur cepat atau jalur ini belum saatnya ke sini. Ya akhirnya saya cari, ketemu di depan rumah sakit Islam. Pojokan tanah aja. Jadi sayang bangun sendiri. Terus modal dari mana Mas? awalnya itu pengen bakso. Modalnya dari mana itu bangun itu? Modalnya ya saya ya itu tadi sama keluarga juga kan, para ibu bisa ini ada. Ya udah saya ibu walaupun nggak setuju tetap ya saya punya tabungan juga dan kan kurang ya. Yang masih punya 2 orang tua ya saya pinjam ya udah dipinjemin nanti dibayar lagi ya, diangsur lah kalau enggak. Terus saya akhirnya bikin bangunan jadi ya bangunan langka biasa gitu. Mau bikin juga mie ayam bakso. Mau pindah di situ biar karena lokasinya menurutnya lebih strategis. Karena dekat juga dengan rumah sakit, kantor-kantor gitu kan, jalurnya juga jalur ini strategis. Akhirnya ketika mau buka di situ, di sebelahnya bukan di sebelahnya, itu udah saya bangun gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang sekitar situ jualan bakso sama ayam di situ. Di mana? Ya di bangunan, cuman di belakangnya gitu ya. Jadi wah kok gini ya, harus buka warung bakso malah sudah ada ya jualan bakso gitu. Saya mau buka nggak enak, dia orang sini, orang sekitar situ kan. Jadi dan punya yang kawasan, maksudnya kawasan nanti daripada saya ribut-ribut jadi konflik, jadi nggak enak. Wong saya udah kontrak di situ selama 2 tahun gitu kan, malah nanti nggak nyaman. Akhirnya saya pikir ulang lagi, berarti saya nggak jualan mie ayam bakso. Ya akhirnya setelah pikir-pikir
saya nemu ide, saya kembali, maksudnya waktu zaman kuliah dulu. Ya. Zaman kuliah dulu itu kan ngepres sangu untuk Ya. buat makan gitu. Tapi itu ada salah satu yang PKL di sana. Itu ayam kremes dan laris gitu. Harganya harga kantong mahasiswa. Terjangkau dan saya hampir setiap malam gitu makannya di situ. Dan enak juga gitu kan. Jadi saya gitu ya, terus dicoba browsing kremes gimana. Berarti Mas Galuh sendiri yang bereksperimen untuk membuat ayam Ya, geprek? sebenarnya bukan saya sama, karena sebenarnya ibu lebih mendukung gitu ya. Jadi ibu ada resep ini Bu, terus Jadi ibu membantu soal eksperimentasi ya. Jadi eksperimentasi. Membantu itu banget kalau ibu ya. Terus kayak gini Bu, digoreng serang, keluar suaranya tapi nggak ada wujudnya. Itu bener-bener Eksperimentasi ya. Eksperimentasi. Eksperimentasi ya. Lah kok nggak ada, ternyata kebanyakan air. Ya, kebanyakan air. Airnya kalau air dicemplungin di panas gitu kan langsung serang, tapi nggak keluar. Padahal udah dikasih udah kasih tepung, telur semuanya. Saya loh gini ya, terus eksperimen lagi, akhirnya ketemu yang sampai sekarang. Termasuk sambelnya sambal bawang ya. Sambal bawang ya. Sambal bawang itu juga eksperimen. Sambal bawang eksperimen juga. Kalau dulu di sana kan bukan sambal bawang, sebenarnya sambal matang gitu ya. Cuman ada juga salah satu yang sambal bawang, bukan kremes ya, tapi sambal bawang. Dia kok enak banget, lebih ini. Enak. Lebih maksudnya ngentek ke sego gitu. Lebih ngentek ke sego. Ya akhirnya saya cuma lihat cara nyambelnya aja. Terus segini. Terus saya praktekkan dan nggak jauh beda ternyata. Kalau itu langsung, kalau sambal itu saya praktekkan saya sendiri. Jadi saya beli 2 porsi gitu. Kalau di sana kan emang langsung kalau beli baru diulek ya. Gitu. Jadi masih fresh banget. Ini bawang sekian. Oh iya. Sampai rumah saya tambahin. Rasanya nggak jauh berbeda. Ya terciptalah ayam kremes Purwodadi. Jadi bikin ayam kremes itu nggak sengaja. Karena awalnya pengen buka mie ayam, sudah ada yang jualan di situ, akhirnya dan justru akhirnya yang jenengan berjodoh dengan ayam kremes Purwodadi, dan kemudian ayam kremes putih sudah berkembang dengan baik. Waktu itu yang pertama itu sudah punya karyawan belum Mas? Saya buka karena pengalaman dari sana kan udah punya karyawan, jadi saya buka ambil sana juga kan. Satu-satu yang penting ada, saya ditemenin gitu ya. Berarti waktu itu yang bakso masih buka. Ketika buka di sini ayam kremes, yang bakso ini masih buka. Sini buka. Nah, hingga akhirnya kan ya tetap saya yang belanja dari pagi sampai malam tutup, itu tetap saya. Jadi setiap hari seperti itu terus hingga akhirnya sebenarnya ada rasa bosan gitu ya. Kok ini ya, malah kerjanya lebih panjang jamnya gitu. Dan lebih kesel, lebih capek gitu. Padahal dulu cuma 8 jam kerja, kalau di dealer motor itu kan 8 jam kerja udah selesai, nggak mikir gitu. Kalau ini dari subuh habis subuh terus ke pasar, terus masak ayam, nyuci ayam, terus jualan di outlet. Jadi waktu itu ikut jualan sendiri? Ikut jualan di outlet, terus pulang sebentar, terus ke outlet lagi sampai malam tutup, pulang lagi kan gitu. Besoknya lagi seperti itu. Jadi ada rasa kok gini ya, hampir malah pulang pun nggak isolasi, masih mikir. Waktu itu belum nikah. Gimana ya kok gini? Terus akhirnya? Terus saya ketemu ya, mungkin mentor, bisa dikatakan mentor di Semarang. Saya kan ikut TDA juga, TDA Semarang waktu itu. TDA itu adalah tangan di atas, salah satu komunitas berasa besar juga. Terus cuma gitu, cuma gitu, disepelein aja. Wow, gue curhat gini-gini.
cuma gitu aja mau nyerah. Saya yang gini-gini ya itulah proses. Iya. Prosesnya emang seperti itu. Itu semua mungkin semua pengusaha itu mengalami bahkan mungkin ada yang jauh lebih bangkrut lagi. Dan kejenuhan itu pasti ada, tapi gimana caranya kita mengatasi diri kita, gimana caranya ya udah gini aja. Itu kalau kamu masih jenuh itu cuma kurang keilmuan aja. Iya. Sehingga akhirnya saya mentoring ke Semarang, ilmu itu ternyata manajemen SDM seperti ini, terus pemasaran seperti ini, terus jualan, maksudnya ya kayak gitulah. Terus kemudian soal kan masih ada dua mas, bakso sama mie kremes, ayam kremes. Kemudian gimana nih nasib bakso dan ayam kremes? Nah, karena kelihatan banget penjualannya gitu kan, penjualannya bakso yang dari 3 tahun stagnan terus gitu ya, akhirnya kalau ini baru beberapa minggu kok wes bagus ini melonjak gitu kan, melonjak ini, akhirnya yaudah yang sana tak bawa sini sekalian orangnya. Berarti tapi bukan bakso dan ayam, ayamnya itu udah selesai. Itu karyawannya sukses tutup. Karyawannya kemudian diboyong ke ayam kremes. Jadi ya di situ terus kemudian sampai membuat ayam kremes Purwodadi. Kremesnya ini sejak kapan? Kalau dulu sebenarnya sih bukan waktu awal itu namanya bukan ayam kremes. Bukan ayam kremes. Saya cuma bilang penyet kremes. Karena kremes di Purwodadi dulu apa sih ini? Nggak tahu bang, makan kremes itu apa tuh mas? Banyak yang awal-awal kremes itu apa? Ayam kremes, padahal ayam kremes aja. Tapi kalau penyet itu mereka pada orang tahu. Ayam penyet gitu ya. Saya bilang penyet kremes, warung penyet kremes gitu kan. Dia ke situ terus, ini bukan penyet mas. Ini ayam kremes. Ini bukan penyet gitu. Ya bu, ini bukan penyet, ini kremes gitu kan. Kremes seperti ini ya. Terus karena mengedukasi juga gitu kan, jadi di akhirnya ya bener saya nggak jualan penyet sebenarnya, cuman untuk narik dulu karena familiarnya kan orang penyet gitu. Di akhirnya ketika udah tahu kremes penyetnya saya hilangkan jadi ayam kremes Purwodadi itu ya. Itu di jalan Sutomo, Jalan Dr. Sutomo Purwodadi, dekat Rumah Sakit Islam, samping pintu. Iya, sekarang masih ada. Dan kemudian membuka cabang nih ceritanya. Kok sampai terpikir membuka cabang? Iya, itu lagi keilmuan lagi ya. Jadi dulu ternyata kunci pertamanya ilmu. Ilmu. Tetap ternyata bukan bakat, bukan atau gimana, atau ternyata kalau kita mau kemauan yang tekad kuat tadi ya, kemauan yang kuat itu saya kok gini terus saya cari orang yang di atas saya, levelnya di atas saya ngobrol, bicara, solusinya gini, saya praktekin. Ketika udah mentok lagi, saya cari lagi mentor yang seperti itu. Jadi dulu saya buka sebelum sini saya buka di PKL-an di depan SMA 1 yang toko bangunan hijau itu. Sore malam kan toko bangunannya kan tutup sore. Berarti PKL ya? Nggak, tutup sore. Saya baru buka sampai malam jam 11-an. Jadi ya di situ. Ya suka duka juga di situ karena kalau hujan, kalau ini masih. Waktu ketika buka cabang PKL itu, Mas Galuh posisi ngelola yang mana? Yang artinya ngelayan pelayanan yang mana? Saya kan di sini di RSI itu, yang di Sutomo itu. Ketika saya kan itu tadi mentor bilang, udah kamu cari orang-orang yang kalau mau buka cabang dulu, kamu harus di sini beresin dulu. Cabang RSI beresin dulu sampai kamu nggak terlibat di situ. Ya, artinya bisa mandiri di situ, bisa ditinggal. Ketika udah bisa nih, saya buka di sana di PKL itu. Terus
ternyata nggak semudah itu. Ya. Ternyata masih riwari, wah negara loh ini gimana ini terus negara ya harus cari orang-orang yang memang bisa ngurusin. Terus akhirnya yang di PKL itu tutup. PKL itu ya kendalanya kan sore sampai malam, sedangkan saya kebanyakan pesanan itu di pagi sama siang, bok-bokannya Iya. kayak bok-bokan ini kan, Iya. bok-bokan siang pagi sama siang. Di sana kan nggak bisa, Ya kalau apalagi di PKL nggak bisa berarti ngelayanin lah, hanya gitu. melayani mereka yang makan di tempat Makan di atau tempat. take away. Nggak, akhirnya saya cari-cari dapat sini, Gitu ya kontrakan ya. kontrakan sini lah. Di sini lumayan enak karena pesanan berapapun bisa tercover sehingga alhamdulillah akhirnya sekarang sudah memiliki 2 cabang. Menikah tahun berapa Mas? menikah Duluan buka cabang atau menikahnya dulu? menikah dulu. Oh, menikah dulu ya? Ah. Menikah dulu. Ya, itu masih di sana saya masih riwari baru membangun proses itu, ternyata dapat jodohnya. Dari jodoh ya. Saya nggak tahu loh, wong saya ini masih proses, belum stagnan, pendapatan pun belum ini. Belum. Kok ya ada yang mau Ada yang mau gitu ya. Masih merintis dari nol kan. Jangan dipelet Mas. Enggak ya. Enggak, mungkin karena doa-doa Karena yang kuat gitu ya. yang kuat. Itu Negara menikah. menikah. Ada nggak? Ada kira-kira menikah itu ada perubahan nggak Mas? Ada sesuatu yang mungkin? Ya, yang pasti saya percaya ya, karena Islam kan kayaknya kalau ada ibu-ibu santosa juga menikah nanti rezekimu akan Ya. gitu kan. Menikahlah kau menjadi kaya. Terus menikah saya. Oh ternyata gini ya. Jadi ketika saya sudah menikah itu saya ke warung itu plong, rasanya udah nggak ada ganjilan atau gimana. Ketemu teman ketika saya nyambil pun nggak masalah gitu. Kalau dulu kan waktu masih bujang nyambil gitu ketemu teman Jaim. kok gini ya. Tapi ketika saya udah punya istri saya nggak ngapain ngurusin wong saya istri saya mau gitu ya. Jadi ini apa ya kayak Berarti dulu itu kan ya Mas ya. Pas waktu nyambel gitu neneng cewek ini kata wah ya itu mental juga Mental ya. pengusaha emang mentalnya harus kuat gitu harus ya. kuat ya. Jadi terus ngelayanin juga bikin es teh gitu kan. Kalau tempatnya wes wah kan enak itu, tapi tempatnya itu dulu waktu itu kan masih Sederhana. ya pub triplek gitu, terus dingle jadi mau layar bender Ya, gitu, ya, jadi ya. enggak inilah. Jadi ketika Belum representatif lah ya seperti ketika sekarang. ada teman atau ada cewek kok gini ya rasanya gitu. Tapi ketika udah punya istri langsung kok Tanggung jawab sebagai langsung seorang tanggung jawab nggak masalah. tidak merasa. Daerah ya itu lahir anak satu itu merupakan mungkin apa? Dalam tanda petik keajaiban. Keajaiban. Miracle. Jadi ketika punya anak kok malah rezekinya kayaknya nambah. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, Gitu. Terus buka cabang sampai kemudian punya karyawan sekarang 20. Suka dukanya apa Mas? suka dukanya. Dukanya dulu. Duka. Dukanya kalau dulu kan duka. Kalau dulu Lebih banyak dukanya. prosesnya itu duka semua. Duka semua ya. Tapi ketika mental pengusaha itu duka itu nggak pernah ditonjol biasanya. Gitu ya. Saya nggak pernah Dan diomongin gitu. Mas Galuh dapat mental sebagai seorang pengusaha dari mana? Ya itu tadi kita ngobrol ke TDA teman-teman. Karena Ya, saya teman-teman mempunyai sesama. kalau saya terjun di pengusaha, otomatis saya harus ngumpulnya sama orang-orang yang pengusaha Punya visi yang sama. Visi. Karena kalau ngumpul sama ngobrol sama yang apa ini nggak nyambung Malah nggak dapat upgrade lagi. kalau pengusaha ketemu ini apalagi di atas level saya senang mau saya kejar itu gimana nggak ada. Sebenarnya gitu ya. Jadi kuncinya memang satu di mental, yang kedua di ilmu ya Mas ya. Mentalnya harus Ilmu. Terus pandemi Mas, kan setelah itu kan Iya. pandemi
Terus kemudian selain ayam kremes, ini ada ayam gantung. Ya. Ayam gantung ini sejak kapan dan kemudian kenapa bikin produk ayam gantung? Ya, padahal pandemi sebelum pandemi ya, itu udah saya siapin di sini untuk buka puasa, udah saya pasangin, udah saya siap kapasitas untuk gitu untuk menyambut puasa, untuk menyambut soimin. Soalnya dulu kan memang terbiasa kalau puasa itu mesti budak gitu ya, pesanan box juga ini banyak terus yang datang di tempat juga banyak. Jadi udah dipersiapin malah pandemi langsung back. Ya turun langsung drastis. Puasa itu langsung drastis. Berarti ayam gantung ini sebelum puasa atau setelah puasa? Ini setelah puasa kan? Ini tahun baru, berarti sebelum tahun baru, berarti setelah puasa ya. Setelah puasa dengan asumsi bahwa ini bisa untuk oleh-oleh ya Mas ya. Ayam gantung itu ayam ingkung ya Mas ya. Ayam 1 ekor. Ayam 1 ekor. Jadi dari perjalanan itu, kisah sukses itu kira-kira kalau diintisarikan, kalau pesan ke teman-teman pemirsa atau teman-teman muda yang ingin berwirausaha, pesan-pesan apa yang bisa Mas Galuh sampaikan? Ya intisari tadi ya. Ya mental tadi. Siapkan mental bahwa ketika berwirausaha itu siap menjalani prosesnya. Tahan banting dukanya mesti ada lah. Tapi itu nanti buat cerita seru ya. Jadi berarti biasanya gini Mas, simpan air matamu sekarang untuk diceritakan nanti. Iya. Gitu ya. Jangan umbar di medsos dulu. Saya lagi sepi lagi bangkrut macam-macam. Jadi saya nggak pernah yang namanya meskipun duka gitu, ngeluh di media sosial atau di komen di story itu saya nggak. Biar yang Tuhan yang tahu gitu aja. Yang kedua ilmu ya Mas ya. Ilmu pasti. Karena sampai kemudian saya melihat proses bagaimana Mas Galuh mendesain marketing mulai dari logo. Dulu masih polos. Itu kan juga karena ilmu ya Mas. Ilmu, terus saya stempel toh. Terus ternyata ada yang nawarin gini. Terus kemudian juga ada kotak tematik. Ya, itu ada. Kotak tematik cerita-cerita tentang alam di Grobogan, misalnya ada Bledukuwu, ada Bendungan Kedungombo, ada cerita-cerita di situ. Itu juga bagian daripada branding. Bagian dari branding ya. Ya pengennya kan ayam kremes Purwodadi ya dikenal di Purwodadi ketika orang keluar terus atau orang dari luar main di sini ini loh ada oleh-oleh. Namanya ayam gantung. Jadi kita udah ya lumayan ini ketika buat saya mau pulang ke sana masih buat oleh-oleh gitu ya. Kalau bikin cabang keluar kota Mas? Belum ya. Pengennya sih tetap ya. Minimal merajai Grobogan dulu. Iya. Ya, teman-teman, demikian perbincangan saya dengan Mas Dwi Galuh Hertanto, seorang pengusaha muda di bidang kuliner yang sudah punya 2 cabang dan berkeinginan untuk membuka cabang-cabang yang lain. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat dan memberi inspirasi kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.